Meskipun sepatunya terlepas, Xiao Mei tidak berani berhenti. Namun, stasiun kereta bawah tanah yang besar itu seperti labirin yang rumit. Entah sudah berapa lama ia berlari. Ia akhirnya berjongkok karena kelelahan. Tiba-tiba suara pintu terbuka membuat bulu kuduk Xiao Mei berdiri. Ia dengan gemetar mengintip keluar. Ia terkejut mendapati seekor anjing kecil menggonggong ke arahnya. Saat ia masih tertegun, anjing kecil itu berbalik dan lari. Xiao Mei segera bangkit dan mengejarnya. Dan anjing kecil itu menyelinap masuk melalui pintu kecil berwarna putih di dinding. Aktris ini ternyata tak sabar untuk ikut masuk ke lubang anjing. Hanya karena melihat seekor anjing liar juga masuk ke sana. Ia mengira ini adalah jalan keluar darurat rahasia. Tetapi di ujungnya ia melihat seorang gelandangan dan pacarnya. Xiao Mei menceritakan kejadian ia terjebak di stasiun kereta bawah tanah. Dan meminta tolong untuk diantar ke ruang petugas jaga. Jigu dan yang lainnya baru saja sampai di peron ketika bertemu dengan rekan kerja Xiao Mei. Ia sedang mengerahkan seluruh tenaganya yang tersisa untuk merangkak maju. Melihat itu, mereka berdua segera mengangkatnya dari rel kereta. Saat itu, Xiao Mei melihat anjing gelandangan itu berlumuran darah. Kekasih gelandangan itu tampaknya telah mengalami kecelakaan. Ia tak berani ragu dan segera berlari menuju lubang anjing. Begitu sampai di mulut lubang, ia melihat jejak seretan darah. Firasat buruk muncul di hatinya. Benar saja, kekasihnya sudah tidak ada di kamar tidur. Ia mengikuti jejak darah itu. Jejak merah itu mengarah ke terowongan gelap. Sementara itu, Xiao Mei melihat tombol darurat di dinding. Dengan ragu, aku menekan tombol panggilan. Tak disangka, ada suara yang menyahut dari sana. Aku segera memohon agar mereka membukakan pintu dan membiarkanku keluar. Namun, satpam menolak dengan alasan peraturan perusahaan yang melarang membuka pintu di luar jam kerja. Kecuali dalam keadaan darurat. Terpaksa, aku menunjukkan luka pria berjas itu kepada mereka. Namun, ketika aku kembali ke sisinya, kutemukan dia sudah tidak bernapas. Tak punya pilihan lain, Xiao Mei pun menarik mayatnya ke bawah kamera. Lihat. Dia sudah mati. Ini keadaan darurat, kan? Satpam itu juga terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia baru saja akan berdiri untuk membantu Xiao Mei. Ketika tiba-tiba sebuah tangan besar mencekik lehernya dari belakang. Xiao Mei mendengar raungan dari alam. Ia langsung menyadari satpam juga mengalami kecelakaan. Dalam kepanikan, ia langsung berlari. Berlari sekuat tenaga ke arah gelandangan itu. Melihat bercak darah di pintu masuk gua, ia pun tahu jawabannya. Namun, saat ia menemukan gelandangan itu di gerbong kereta, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Eares. Pemandangan mengerikan itu membuat Mei ketakutan dan ia pun melarikan diri. Lalu di dalam terowongan gelap gulita, aku berlari pontang-panting kebingungan. Akhirnya aku tak sengaja terjatuh ke dalam saluran pembuangan. Bau busuk kotoran dan air seni berusia 800 tahun membuatku pusing. Dalam keadaan linglung, aku melihat sebuah tangga di kejauhan. Maka aku pun tanpa ragu berjalan ke sana. Namun, tiba-tiba sesosok mayat mengapung di air. Aku sangat ketakutan sampai hampir mengompol. Dalam kepanikan, aku memanjat dengan panik. Setelah ia keluar, ia mendapati dirinya berada di sebuah gudang. Ia berlari kecil menyusuri lorong mencari jalan keluar. Namun, dengan suara pisau pemotong jatuh, ruangan itu langsung menjadi gelap gulita. Dengan gemetar ketakutan, Xiao Mei terus berjalan ke depan.